Shalom, sahabat Repa yang terkasihi Tuhan. Pengalaman iman pribadi adalah titik balik yang membedakan antara sekedar tahu tentang Tuhan dan benar-benar mengenal Tuhan. Sahabat-sahabat Repa, kita hidup di zaman di mana informasi rohani begitu melimpah. Khotbah bisa kita dengar kapan saja, renungan bisa kita baca setiap hari, podcast rohani bisa kita putar di dalam perjalanan kita. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur, apakah semua itu sudah mengubah hidup kita? Atau jangan-jangan iman kita masih sebatas kata orang? Kita percaya karena diajarkan, kita mengerti karena membaca, kita tahu karena mendengar cerita orang. Tapi belum tentu kita mengalaminya. Inilah pergumulan banyak orang percaya hari ini. Di tengah dunia yang serba cepat, iman sering menjadi konsumsi, bukan relasi. Dan menariknya, pergumulan ini bukanlah hal yang baru. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1-17, kita melihat seorang pria yang mengalami pergeseran iman yang sangat dalam. Dari seorang yang mendengarkan tentang Tuhan, menjadi seseorang yang melihat Tuhan dengan mata rohaninya. Apa yang terjadi pada Ayub dan bagaimana itu relevan dengan hidup kita hari ini? Sahabat, bagian ini adalah penutup dari seluruh kisah Ayub, sebuah karya sastra hikmat yang sangat kompleks dan mendalam. Dalam konteks dunia kuno, penderitaan sering dipahami sebagai akibat langsung dari dosa. Ada pola pikir sederhana, orang baik diberkati hidupnya, orang jahat pasti dihukum. Ini adalah teologi retribusi yang sangat dominan pada zaman itu. Ayub hidup di tengah paradigma itu. Bahkan sahabat-sahabatnya bersikeras bahwa penderitaan Ayub pasti karena kesalahan Ayub pribadi. Namun, narasi kitab Ayub justru membongkar pemahaman tersebut. Dalam pasal 38 sampai pasal 41, Tuhan menjawab Ayub bukan dengan penjelasan, tetapi dengan pernyataan dirinya Tuhan. Tuhan menunjukkan kebesarannya melalui ciptaannya, bahwa ada realitas ilahi yang jauh melampaui logika manusia. Dan di dalam pasal 42, Ayub akhirnya merespon. Ini bukan sekedar akhir yang bahagia, ini adalah klimaks teologis, perubahan cara pandang manusia terhadap Allah. Ayub tidak lagi berdebat, ia tidak lagi menuntut jawaban, ia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5 menjadi pusat dari seluruh perikop ini. Dia dikatakan di sana, aku atau Ayub hanya mendengar tentang engkau dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau ya Tuhan. Secara ilmu bahasa, frasa mendengar menggambarkan pengetahuan yang bersifat sekunder, diterima dari luar, dari tradisi, dari orang lain, dari kata orang. Sedangkan melihat bukan sekedar visual, tetapi menunjuk pada pengalaman langsung, relasi yang personal dan eksistensial. Ini adalah pergeseran dari pengetahuan informatif menjadi transformasional. Ayub kemudian berkata bahwa ia menyesal dalam debu dan abu. Ini bukan sekedar penyesalan moral, tetapi kesadaran atas keterbatasan manusia di hadapan kebesaran Allah. Tujuan penulis kitab Ayub sangat jelas, bukan menjelaskan mengapa orang benar menderita, tetapi membawa pembaca kepada pengenalan Allah yang lebih dalam melalui penderitaan itu sendiri. Pemulihan Ayub di ayat 10-17 bukan sekedar berkat materi. Itu adalah simbol bahwa relasi yang dipulihkan dengan Allah menghasilkan kehidupan yang utuh. Sahabat, dari perjalanan Ayub ini, kita tidak hanya belajar tentang penderitaan, tetapi tentang transformasi iman. Dan inilah inti dari pesan hari ini, bahwa bagaimana kita berpindah dari iman hanya karena kata orang, menjadi sebuah iman karena pengalaman pribadi kita.
Ada 3 ajaran teologi yang penting bagi kita hari ini. Yang pertama, iman yang dewasa lahir dari perjumpaan, bukan sekedar informasi. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi belum tentu mengenal Tuhan. Ayub adalah orang saleh sejak awal, tapi ternyata ia masih berada pada level mendengar. Perubahan terjadi ketika ia mengalami Tuhan secara personal, secara pribadi. Sahabat, iman tidak cukup hanya diwariskan, iman harus dialami. 2. Penderitaan sering menjadi jalan menuju pengenalan Allah yang sejati. Ini bagian yang tidak nyaman, tapi sangat nyata. Ayub tidak mengenal Tuhan secara mendalam saat hidupnya baik-baik saja. Justru dalam penderitaan, matanya terbuka. Artinya, Tuhan bisa memakai musim tergelap dalam hidup kita untuk membawa kita pada terang pengenalan akan Dia. Yang ketiga, pemulihan sejati dimulai dari relasi yang dipulihkan dengan Tuhan. Menariknya, pemulihan Ayub terjadi setelah ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Artinya, perubahan hati mendahului perubahan keadaan. Tuhan tidak hanya memulihkan apa yang hilang, tetapi juga memperdalam relasi. Dan itu yang paling penting. Sahabat-sahabat Repa yang dikasihi Tuhan, Ayub mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Iman sejati tidak berhenti di telinga, tetapi sampai ke mata. Dari katanya Tuhan baik, menjadi aku mengalami Tuhan yang baik. Dari aku tahu Tuhan berkuasa, menjadi aku melihat tangan Tuhan bekerja atasku. Hari ini, mari kita bertanya dengan jujur. Apakah iman kita masih sebatas informasi kata orang? Ataukah saudara sudah menjadi pengalaman pribadi? Yesus sendiri mengajarkan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah secara pribadi, bukan sekedar tahu tentang Dia. Maka jangan puas hanya dengan mendengar. Carilah Tuhan, alami Dia, berjalanlah bersama Dia. Dan pesan kunci bagi kita hari ini, berpindahlah dari telinga ke mata, dari kata orang ke pengalaman pribadi. Dan itu dimulai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, kami datang dengan kerendahan hati. Seringkali kami merasa sudah mengenal Engkau, padahal kami hanya mendengar dari orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, jika iman kami masih dangkal, masih sebatas pengetahuan. Hari ini kami rindu mengalami Engkau secara pribadi. Bukalah mata rohani kami, agar kami melihat karya-Mu dalam hidup kami. Di tengah pergumulan, penderitaan, dan ketidakpastian, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja membentuk kami. Bawa kami dari sekedar mendengar menjadi melihat dan mengalami karya-Mu. Dari mengenal di kepala menjadi mengalami di hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.